Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, beberapa hal dari kita belajar dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Dalam riwayat yang lain ada 5, khamsun. Dan banyak pendapat atau para ulama hadis mengatakan sittun ini yang lebih lengkap. Di antaranya fa idzastanshahaka fansahhu. Jika ada yang minta ingin diberikan nasihat atau taujihat, arahan, maka berikanlah arahan, berikan nasihat. Maka mudah-mudahan ini bentuk pengamalan dari hak menjalankan hadis yang tadi kita bacakan. Idza faida sohaka tamsahun. Kemudian ada berhubungan dengan yayasan ini, alhamdulillah, yayasan cinta sedekah ya. Rasulullah SAW di berbagai macam hadis beliau memotivasi agar setiap muslim, sebaik-baik muslim, ada yang bermanfaat untuk orang lain, dan mudah-mudahan ini juga sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial. Bahkan saya sendiri termasuk orang yang mengambil manfaat darinya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala inni minal muslimin." Wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Berdakwah kepada Allah ini umum. Jadi berdakwah kepada Allah selain dia mengajar atau ceramah, nyuruh orang berbuat baik juga masuk. Yayasan Cinta Sedekah masuk, minimal nyuruh orang apa? Baik. Nyuruh orang sedekah. Itu berdakwah kepada Allah. Boleh jadi tadinya pelit, boleh jadi tadinya kikir sekali, tapi karena ada yang mengingatkan, jadi berdakwah kepada Allah dalam artian memotivasi orang untuk berbuat baik, memberikan manfaat, dan orang lain itu mengamalkan apa yang dia sampaikan, maka itu termasuk. Tapi ingat, dakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dan dia mengerjakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Jadi semua amalan dari berdakwah, dari amal soleh yang secara khusus dan dinisbatkan langsung, disandarkan kepada Allah, berarti ditutup di sana apa? Keikhlasan. Kemudian ditutup dengan wa innani, dan sesungguhnya aku, takkid lagi penguatan, minal muslimin, orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amal, semua usaha, semua kegiatan, kita berharap mudah-mudahan Allah menerima, memberikan taufik keikhlasan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh tersebut. Dulu para sahabat ketika agama Islam belum sempurna, orang mau curhat kepada Nabi itu, bisik-bisik, maksudnya rahasia kepada Nabi, itu disuruh sodako dulu. Bayangkan susahnya ya, orang mau curhat, boleh jadi dia curhat lagi nggak punya duit, tapi ternyata sodako dulu lah kamu. Tapi kemudian ayat itu dihapus. Di antara ayat itu dihapus dengan ayat yang lain, terutama terdapat dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari bisik-bisik mereka. Ini bukan bisik-bisik orang kafir ya, ingin berbuat makar kepada kaum muslimin, bukan. Bisik-bisiknya kaum muslimin ingin curhat kepada Nabi, illa man amara bisadaqatin. Yang bisik-bisik itu kumpul-kumpul rahasia komunitas, itu tidak ada kebaikan kecuali yang menyuruh sedekah. Illa man amara bisadaqatin. Akhirnya ayat itu dihapus. Oleh karena masih ada hubungannya juga lagi, itu kecuali orang yang memerintahkan sedekah dalam bisikan. Berbuat baik kepada orang kan sedekah, senyum, banyak sekali contoh-contoh sedekah. Wa amrun bin ma'ruf au ma'rufin, atau berbuat baik, maka perbincangan atau rapat bisik-bisik komunitas tertentu tidak ada kebaikan kecuali yang menyuruh kepada berbuat sedekah atau perbuatan baik
au islahin bainan nas, atau islah, perbaikan di antara manusia, perdamaian. Dan ini termasuk 3 amalan ini termasuk amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebutkan secara khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa man yaf'al dzalika, dan barang siapa yang mengamalkan semua tadi, dari menyuruh berbuat sedekah secara khusus, kemudian perbuatan baik secara umum, ini perbuatan baik apa saja, jadi sudah mencakup kan. Kemudian yang ketiga, islahin bainan nas, perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang melakukan itu semua, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, yang melakukan itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan dia pahala yang sangat besar. Maka kita berkumpul di sini, mudah-mudahan di antara antum rapat ini, mudah-mudahan di antaranya 3 hal tersebut, 3 perkara tadi. Maka termasuk rapat itu evaluasi, itu islahin bainan nas, masuk di dalamnya. Oleh karenanya kita berharap di rapat-rapat kita itu mengandung 3 hal ini, maka alhamdulillah itu sangat bermanfaat sekali, dan bahkan pahala yang dijanjikan adalah pahala yang sangat besar. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, pendirian yayasan ini bertujuan untuk membantu orang-orang. Jadi bersifat sosial ya, sosial atau dakwah juga masuk, sosial dan dakwah. Maka amanah ya besar kan, apa yang diamanahkan yang berusaha untuk kita laksanakan. Karena jangan sampai kita tidak melaksanakan amanah, maka masuk kriteria salah satu ciri orang munafik. Idza tumina wa idza tumina khana, jika dia diberikan amanah dia berkhianat. Maka kita berusaha untuk menjalankan amanah. Kemudian ada 2 contoh. Dahulu ada 2 kakak beradik, namanya Aisyah binti Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Siapa ini? 2 sahabat Nabi SAW, yang satu istri, yang satu adik ipar. Jadi Aisyah ini kalau dapat bantuan, punya harta, segera langsung disedekahkan. Kalau Asma beda lagi, Asma kan cuma sedikit ini, jadi dikumpulkan dulu, baru banyak, baru disedekahkan. Nah, para ulama mengambil kesimpulan, kira-kira dari 2 perbuatan ini, dua perbuatan yang mulia dan membantu orang, mana yang terbaik? Perbuatan Aisyah dia dapat langsung diberikan, atau perbuatannya Asma nanti banyak dulu baru diberikan? Para ulama mengatakan ini masuk dalam fikih yang termasuk dakik, perbuatan Aisyah itu yang lebih dianjurkan. Jadi ketika datang walaupun sedikit langsung diserahkan. Karena keumuman ayat-ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun nanti yang Asma mungkin lebih banyak, tapi boleh jadi Asma ini sebelum sedekah ternyata meninggal duluan, misalkan umur. Walaupun dia sudah dapat pahala niat tadi, tapi perbuatan Aisyah tadi itu segera disalurkan sehingga orang yang butuh juga segera dapat. Apa faedahnya? Kalau misalkan yayasan dapat banyak, maka jangan ditunda-tunda atau ditumpuk-tumpuk. Ada yang kesusahan, ada yang butuh, maka disegerakan. Walaupun misalkan lagi kosong banknya, kita sudah tunaikan, tugas kan yayasan itu kan, sudah tunaikan. Kita nggak gimana kalau ada yang sakit yang lebih parah lagi atau yang lebih butuh lagi, tidak. Tapi yang penting kita sudah tertunaikan, ya sudah. Nanti kalau datang lagi rezeki yang lain dari orang yang bantu, ya mulai lagi dari awal, dan begitu seterusnya. Dan ini termasuk keutamaan yang disampaikan oleh para ulama dari mengkaji apa yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha dan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhunna ajma'in. Dua perbuatan mulia, dan ini menunjukkan kefakihannya Aisyah radhiyallahu anha. Jangan heran bahwa Aisyah itu termasuk wanita sahabat yang paling fakih. Bahkan para ulama mengatakan secara mutlak paling fakih secara mutlak Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis-hadis yang berasal dari keluarga Nabi mayoritas dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 2 hal pokok ini yang ingin kami sampaikan tadi, menaikkan amanah dan amanah itu disegerakan.
Karena itu amanah, semakin kita cepat selesaikan maka bebas dari tanggungan kita, maka itu hisabnya juga lebih ringan. Semoga bermanfaat kajian singkat ini. Alhamdulillah sudah 11 menit. Mohon maaf ya lebih dari 4 menit, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan berfaedah. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.